Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilma M dengan NIM 20030550213 dari kelas Gizi C 2020 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan juga Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilma M dengan NIM 20030550213 dari kelas Gizi C, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja tugas saya, di mana saya mengangkat jurnal yang berjudul The Use of Added Salt and Sugar in the Diet of Polish and Austrian Tudors Associated Factor and Dietary Patterns, Feeding and Maternal Practice. Oke, pada slide ini menunjukkan mengenai identitas jurnal, di mana jurnal ini ditulis dengan 5 penulis hebat. Yang pertama ada Daria, yang kedua ada Monica, yang ketiga ada Petra, kemudian keempat ada Dorota, dan terakhir ada Jadwiga. Di mana jurnal ini merupakan salah satu jurnal internasional dari penelitian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oke, baik. Pada slide ini merupakan slide dari latar belakang, di mana pada 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa keemasan bagi anak-anak, di mana pada masa ini anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik di dalam perjalanan kehidupannya. Menurut hipotesis Development Origins of Disease, biasa disingkat dengan DOHAD, paparan lingkungan selama kehidupan prenatal, bayi dan balita dapat mengubah suatu kondisi resiko banyaknya penyakit metabolik dan tidak menular di kehidupan selanjutnya. Namun, anak-anak secara evolusioner cenderung memilih makanan yang berenergi tinggi, manis dan asin, serta menolak makanan pahit atau makanan yang baru mereka temui, dan ini menjadi satu tantangan bagi para orang tua. Nah, organisasi kesehatan dan juga para ahli sepakat bahwa garam dan gula harus dihindari selama 2 tahun pertama kehidupan dan harus dibatasi di kemudian harinya, karena asupan natrium dan juga gula pada masa kanak-kanak terkait dengan banyaknya efek kesehatan yang dapat merugikan, termasuk pada tekanan darah tinggi dan juga penyakit kardiovaskular, ada obesitas dan juga ada karies gigi. Oke, baik. Pada slide ini menunjukkan tentang tujuan dari penelitian tersebut. Terdapat 3. Yang pertama ada untuk menilai prevalensi penggunaan garam tambahan, biasa disebut dengan AS, dan juga gula atau ASU, serta garam dan gula yaitu AS dan SU dalam diet balita Polandia dan Australia dengan usia 12-24 dan juga 25-66 bulan. Kedua, untuk mengeksplorasi sosiodemografi dan juga faktor nutrisi awal yang terkait dengan penggunaan AS dan ASU. Kemudian yang ketiga, untuk menyelidiki perbedaan kebiasaan diet dan kekhawatiran ibu tentang makanan balita terkait penggunaan AS dan ASU dalam diet balita. Oke, pada slide ini menunjukkan metode dari penelitian, yaitu di mana pada penelitian ini menggunakan metode studi cross-seksional berbasis internet yang dilakukan pada tahun 2017 dan juga 2019. Studi ini dilakukan sesuai dengan Deklarasi Helsinki, di mana Deklarasi Helsinki ini merupakan rangkaian prinsip etika mengenai percobaan pada manusia. Deklarasi ini umumnya dianggap sebagai dokumen yang melandasi etika penelitian terhadap manusia. Kemudian pada metode penelitian ini menggunakan desain studi kuesioner dan diterbitkan menggunakan alat online yaitu Google Form dan diselesaikan oleh 7.915 orang di luar negeri. Nah, dari 7.915 orang ini hanya ada 5.893 subjek yang terpilih yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian.
Oke, sekarang masuk pada slide hasil di mana pada tabel 1 yaitu study group characteristic according to socio-demographic factor, di mana berdasarkan dari penelitian hasil dari tabel ini menunjukkan variabel usia yaitu maternal age dengan di negara Polandia yaitu dengan nilai p-value kurang dari sama dengan 0,001 dan juga di negara Australia dengan nilai p-value-nya yaitu kurang dari sama dengan 0,001 yang termasuk dengan kategori signifikan. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu dengan variabel household size dengan di negara Polandia dengan nilai p-value-nya itu kurang dari sama dengan 0,001 dan juga pada negara Australia kurang dari sama dengan 0,001 yang termasuk pada karakteristik signifikan. Kemudian untuk variabel parity dengan di negara Polandia itu dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,001 dengan di negara Australia sama yaitu kurang dari sama dengan 0,001 yang dianggap signifikan. Kemudian pada tabel selanjutnya ada timing of CFE dengan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,001. Kemudian pada Kurveli BF dengan nilai p-value-nya itu kurang sama dengan 0,001 yang ditandai dengan kategori signifikan. Oke, baik pada slide ini membahas mengenai hasil di mana pada penelitian ini telah menunjukkan tingginya prevalensi penggunaan garam tambahan dan rendahnya penggunaan gula dalam makanan balita di Polandia dan juga Australia. Ibu Australia lebih sering menggunakan AS daripada ibu dari Polandia. Pada usia anak 2 tahun, ada 74,8% versus 52,8%. Nah, pada usia 3 tahun ada sebanyak 87,45 versus 74,45 dengan nilai p-value 0,001 yang termasuk signifikan. Namun, ibu Polandia lebih cenderung menggunakan ASO atau gula pada usia anak 2 tahun dengan nilai 34,7% versus 27,7%. Nah, pada usia 3 tahun terdapat 59,0 versus 45,8% dengan nilai p-value yaitu 0,001 yang termasuk dalam kategori signifikan. Ini dikarenakan adanya faktor terkait pendapatan, cuti melahirkan orang tua, struktur keluarga, serta adanya patokan pola makan ala barat. Lanjut pada slide pembahasan di mana dari hasil penelitian telah diamati bahwa faktor sosiodemografi terkuat terkait dengan penggunaan garam tambahan, gula dan garam, serta garam dan gula ialah pada multiparitas. Di antara faktor pemberian makanan awal, pemberian ASI saat ini, durasi pemberian ASI eksklusif, dan metode pengenalan makanan pendamping adalah yang paling kuat. Selain itu, balita yang mengonsumsi makanan dengan tambahan garam dan gula juga menunjukkan pola makan dan lingkungan yang kurang baik. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu pembahasan, di mana timbulnya peluang yang tinggi pada pemberian garam dan gula pada anak dapat dilihat dari tingkat pendidikan ibu yang rendah, AS dan ASU pada kelompok yang lebih muda, tinggal di daerah pedesaan atau ibu dengan pendapatan bulanan yang rendah. Adapun peluang tersebut menurun ketika ibu tinggal di wilayah makro dengan PDB terendah atau tertinggi pada kelompok ibu yang lebih tua. Nah, pada slide ini merupakan faktor-faktor pemberian garam dan juga gula tambahan, di mana yang pertama itu ada faktor sosiodemografi. Nah, terdapat kemungkinan pemberian garam dan gula tambahan disesuaikan dengan faktor kelompok masyarakat dan juga lingkungannya. Kemungkinan juga faktor pemberian AS dan ASU itu meningkat dengan usia balita, tetapi juga hanya pada kelompok ibu yang lebih muda. Yang kedua ada faktor pemberian
makanan dini, di mana ketika balita tidak mendapatkan ASI eksklusif, tidak disusui adanya faktor lingkungan dan juga turunan yang akan menyebabkan pemberian makanan dini pada anak. Yang ketiga, kebiasaan diet balita saat ini, kekhawatiran ibu dan praktik pemberian makan menurut penggunaan garam, gula, serta garam dan gula tambahan, di mana di sini adanya kebiasaan meniru pola diet ala barat maupun pola makannya yang kurang mendukung bagi kesehatan masyarakat, terkhususnya pada bayi. Dan di sini minusnya mereka hanya mendapatkan informasi dari TV, majalah, dan jarang untuk membaca buku. Di sisi lain, ibu Australia ini mereka lebih cenderung untuk melaksanakan atau melakukan pemeriksaan ke dokter maupun tenaga kesehatan lainnya untuk memperoleh informasi mengenai makanan apa saja yang dapat dikonsumsi atau tidak dikonsumsi pada balita. Oke, pada slide ini merupakan kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama yaitu diketahui bahwa ibu Australia lebih sering menggunakan AS daripada ibu dari Polandia pada rentan usia 2 tahun dengan persen 74,8% versus 52,8%. Kemudian pada usia 3 tahun yaitu 87,45 versus 74,45 dengan nilai p-value yaitu 0,001 yang termasuk dengan kategori signifikan. Namun untuk ibu Polandia lebih cenderung menggunakan ASU pada usia 2 tahun dengan nilai 34,7% versus 27,7%. Pada usia 3 tahun 59,0 versus 45,8% dengan nilai p-value-nya yaitu 0,001 yang termasuk dalam kategori signifikan. Kemudian pada poin kedua yaitu terdapat 3 faktor, yaitu faktor sosiodemografi, faktor pemberian makanan dini, dan juga kebiasaan diet balita saat ini, kekhawatiran ibu, dan praktik pemberian makanan menurut penggunaan garam, gula, serta gula dan garam tambahan pada bayi. Kemudian yang ketiga yaitu balita di Polandia lebih sering menerima makanan dengan garam dan juga gula, serta garam gula. Garam dan gula juga dapat mereka lebih sering untuk mengikuti pola makan atau pola diet ala orang barat, seperti kurangnya juga pendukungan kesehatan. Pada Polandia selalu berpatokan pada majalah, TV, dan jarang untuk berpatokan pada buku. Berbeda dengan ibu yang ada di Australia, lebih sering berkonsultasi dengan dokter atau bidan untuk mendapatkan informasi mengenai pemberian makanan pada anaknya. Adapun saran dari jurnal tersebut yaitu dari hasil penelitian, para peneliti menekankan perlu adanya pendidikan atau edukasi mengenai pemberian nutrisi pada orang tua ketika orang tua tersebut mulai memperkenalkan makanan ke anaknya, memperkenalkan makanan padat kepada buah hatinya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.